Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Muer, Pekan Raya Kuil adalah tempat yang bagus untuk melihat dunia. Matua menyelesaikan sepasang kruk dan meletakkannya di depan perabotan lalu berkata kepada Kinmu, ada banyak desa di reruntuhan besar dan beberapa penduduk desa adalah ahli yang tidak bisa lagi bergaul di dunia luar. Mereka tinggal di sini setelah dipaksa masuk ke reruntuhan besar dan juga telah menerima murid-murid mereka sendiri. Hanya selama Pekan Raya Kuil orang-orang ini dan murid-murid mereka berkumpul di sini. Hanya di Pekan Raya Kuil Anda dapat melihat semua teknik dan keterampilan yang ada di dunia. Kinmu tidak begitu mengerti dan memikirkannya, aku kurang pengalaman dalam pertarungan yang sebenarnya, oleh karena itu, sulit bagiku untuk mengubah kultivasiku menjadi kecakapanku yang sebenarnya. Apakah itu sebabnya kakek Ma ingin aku mengambil kesempatan ini untuk bertarung dengan praktisi dari berbagai sekte? Matua mengungkapkan ekspresi penegasan, itulah alasannya. Tapi bagaimana dengan menjual kruk? Kinmu bertanya dengan heran, mengapa kakek buta mendirikan kios taruhan? Selain itu, binatang aneh yang dijual kakek jagal jelas bukan naga banjir, tetapi mengapa dia berteriak bahwa dia menjual darah naga banjir yang berharga? Mengapa kakek apoteker menyiapkan obatnya terlebih dahulu? Si tua terbatuk beberapa kali, ini urusan orang dewasa. Kamu masih anak-anak, jadi jangan banyak bertanya. Apa yang kamu tunggu? Kinmu hanya bisa naik ke arena dan menempelkan kata-kata yang ditulis blind ke pilar-pilar arena. Tidak lama kemudian, semakin banyak penduduk desa berkumpul di bawah arena. Suara-suara yang mendidih membuat Kinmu merasa bahwa kata-kata blind juga tidak pantas, tetapi dia masih bingung dengan jumlah penduduk desa yang tertarik dengan kata-kata itu. Yang tak tertandingi yang membelah sungai, menyapu bersih 800 desa di reruntuhan besar. Sungguh pernyataan yang berani. Kau baru terlihat berusia 11 atau 12 tahun dan bahkan jika kau sudah mulai berkultivasi di rahim ibumu, kultivasimu juga tidak lebih dari biasa-biasa saja. Suara yang tegas terdengar, apakah kau mencoba menantang desa-desa di reruntuhan besar kita dengan mengucapkan kata-kata ini? Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Wajah Kinmu memerah karena malu, tetapi dia bereaksi dan menatap Blind dengan marah. Suara itu sangat familiar karena bukankah Blind yang berteriak? Suara Blind yang tegas terdengar mempesona saat dia melanjutkan, apakah tidak ada pria sejati di reruntuhan besar kita? Apakah kita membiarkan anak ini bersikap sombong di sana? Bagaimana mungkin kalian bisa menahan diri untuk mendengarkan bocah berusia 11 atau 12 tahun? Di mana semangat pantang menyerah dari pria reruntuhan besar? Begitu hal ini dikatakan, hal itu menyebabkan keributan besar karena lebih dari selusin pemuda segera melompat ke arena, membuat wajah Kinmu menjadi hijau. Namun, orang-orang baik kita di Great Ruins tidak seharusnya meremehkannya. Suara Blind seperti lonceng besar yang berdenting di gendang telinga semua orang, karena dia telah menyiapkan arenanya, kita harus mengikuti aturan. Dia datang ke sini untuk tantangan dan bukan perkelahian geng. Kita harus mengambil giliran. Karena pemuda ini dari alam embrio roh, mereka yang menerima tantangan harus dari alam embrio roh juga agar tidak kehilangan muka di semua desa. Saat suaranya terdiam, selusin pemuda berjalan menuruni arena, meninggalkan seorang pemuda saja di atas. Kinmu menghela napas lega dan berkata, bagaimana aku harus memanggil kakak senior? Jika kau ingin berkelahi, lakukan saja. Siapa yang bersikap akrab denganmu? Pemuda itu tiba-tiba jatuh dengan posisi merangkak dan ki vital dalam tubuhnya meledak. Garis-garis harimau muncul di bagian belakang tubuhnya, membuatnya seperti harimau yang ganas. Cakar tajam yang terbuat dari ki vital muncul di telapak tangan dan kakinya. Dengan lompatan tiba-tiba, dia menerkam ke arah Kinmu secepat bayangan yang melintas. Dengan serangan ini, Kinmu tiba-tiba merasa seolah-olah sedang diincar oleh binatang buas yang sangat buas. Dengan angin kencang di wajahnya, itu seperti auman harimau. Aura yang mengesankan inilah yang tidak dimilikinya dan hanya dapat dipahami selama pengalaman hidup dan mati. Para praktisi bela diri di desa-desa lain semuanya memiliki keunikannya masing-masing. Tanda naga muncul di punggung Kinmu dan melingkari anggota tubuhnya. Langkah kakinya bergerak seperti sungai yang mengalir deras ke laut, dengan ombak yang terdengar seperti guntur. Dia menggunakan atribut air dari ki vital kura-kura hitam untuk mengeksekusi jurus pertama 8 serangan petir. Meskipun dia masih belum bisa menghasilkan guntur di telapak tangannya, dia masih berhasil melepaskan keagungan sungai yang mengalir deras ke laut tanpa hambatan. Saat keduanya beradu, Kinmu menggunakan pukulan ini untuk menghadapi lawannya.
Kekuatan atribut air dalam vital Ki kura-kura hitam meledak dan benar-benar membentuk kepala naga di tinjunya, melesat maju dengan dahsyat. Pemuda itu langsung merasa heran. Kekuatan lawannya sangat dahsyat. Energi vitalnya hancur dan dia terlempar kembali dari serangan Kinmu. Tepat saat dia terlempar ke belakang, kedua kakinya menendang dada Kinmu. Kakinya sangat tajam seperti cakar harimau dan merobek baju Kinmu, hampir mengiris perutnya. Dengan tergesa-gesa, Kinmu meletakkan satu kakinya di tanah saat ia terjatuh ke belakang sementara kaki lainnya menendang secepat kilat. Orang lainnya jatuh di udara akibat tendangan tersebut dan mendarat beberapa meter dari arena. Orang itu membalikkan tubuhnya dan ingin berdiri dengan benar tetapi suara retakan tajam tiba-tiba keluar dari kakinya karena kakinya patah akibat tendangan Kinmu. Suara sang apoteker masih terdengar, obat berkualitas tinggi yang dapat menyembuhkan tulang patah dalam sehari sehingga tidak menghambat perburuanmu. Pak Tua Ma pun berteriak, sepasang kruk yang terbuat dari kayu mata naga, sangat kokoh. Si buta melanjutkan dengan suara yang jelas, jika nasibmu buruk, kamu bisa datang kepadaku untuk mengubah nasibmu. Sepasang syair ramalan untuk mendatangkan keberuntungan bagi rumah tanggamu, kata si tuli dengan suara lantang. Wajah Kinmu menjadi hitam dan dia menenangkan diri. Sebelumnya, situasinya sangat berbahaya dan yang bisa mereka pikirkan hanyalah apakah mereka bisa menjual barang dagangan mereka atau tidak. Namun kakek Ma dan yang lainnya benar, aku tidak punya pengalaman hidup dan mati. Orang tadi tidak memiliki kultivasi yang lebih tinggi dariku, tetapi dia hampir bisa mengiris perutku dalam sekejap saat dia terhantam ke belakang, hampir mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kinmu menarik napas dalam-dalam sambil matanya berbinar, pengalamanku di bidang ini terlalu sedikit dan Pekan Raya Kuil adalah kesempatan langka bagiku untuk bertarung dengan para praktisi dari desa sekitar sini. Ini adalah kesempatanku untuk menyerap pengalaman pertempuran mereka. Aku harus mempertahankan arena ini sampai akhir. Semakin banyak orang berkerumun di bawah arena, menciptakan keributan. Ketika bertarung dengan pemuda tadi, semua orang bisa melihat Kinmu memiliki kultivasi yang padat tetapi kurang pengalaman. Agar dapat bertahan hidup di reruntuhan besar, setiap desa pada dasarnya harus memiliki praktisi seni bela diri dan bahkan praktisi seni dewa. Ini karena reruntuhan besar terlalu berbahaya. Semua penduduk desa memuja keterampilan bela diri, harus berani dan pandai bertarung. Tak lama kemudian, ada orang lain yang melompat ke arena. Dia adalah seorang gadis dengan ki vital kura-kura hitam yang unik, tetapi serangannya sangat kejam. Saat mereka beradu, ki vitalnya seperti ular besar yang melilit kedua kaki Kinmu, mengikatnya dengan erat. Setelah mengikat kakinya, gadis itu seperti seekor ular betina yang melata di tubuhnya saat dia hendak memberikan pukulan yang mematikan. Ki vitalnya sangat aneh karena dia mengubahnya menjadi ular besar untuk melilit Kinmu. Jenis ki vital ini berbeda dari ki vital kura-kura hitam yang murni tetapi tergolong sebagai bagian darinya. Kura-kura dan ular digolongkan sebagai kura-kura hitam, namun embrio rohnya seharusnya seekor ular dan bukan kura-kura, termasuk cabang kura-kura hitam, oleh karena itu gerak tubuhnya juga aneh. Kinmu menggunakan Buddha berlengan 1000 untuk bertahan dari serangan anehnya dan meskipun gerakan tubuhnya aneh, Kinmu tampak memiliki 1000 lengan karena ada tangan di sekelilingnya. Dalam waktu singkat, dia menerima ratusan pukulan dan pingsan. Old Ma berhasil menjual tandu. Ini adalah pertama kalinya Kinmu berhadapan dengan teknik tubuh yang aneh dan hanya menderita sedikit cedera, namun, untung saja cederanya tidak serius. Di arena, pertempuran terus berlanjut dan banyak orang datang ke meja peramal blind untuk bertaruh siapa yang akan menang. Tidak ada mata uang tetap di Great Ruins sehingga perdagangan dilakukan dengan menggunakan barang. Jika seseorang merasa nilainya hampir sama, mereka akan melakukan perdagangan. Begitu pula dengan taruhan. Semua perhiasan, biji, batu giok, ternak hanya digunakan untuk taruhan. Setumpuk barang telah menumpuk di belakang blind. Ada berbagai macam barang seperti ayam tua berbulu warna-warni yang tingginya sama dengan manusia. Di dalam paruhnya terdapat gigi-gigi setajam silet dan tampak sangat mengancam saat ia mengepakkan sayapnya dan menyebarkan pasir seperti hujan anak panah. Ini adalah seekor naga betina dan bukan seekor ayam betina biasa. Ia adalah keturunan seekor naga dan seekor ayam betina. Meskipun darah naga di dalam tubuhnya tidak banyak, telur-telur yang dihasilkannya dianggap sebagai harta karun. Pertandingan berikutnya, biksu malang ini akan bertaruh pada kemenangan muridku. Tiba-tiba, salah satu dari sekian banyak nama Buddha terdengar saat seorang biksu tua berdesakan di depan kios peramal dan meletakkan tongkat biksunya di atas meja, mendorong kaki meja dalam-dalam ke tanah. Biksu tua itu duduk di depan blind dan menyatukan kedua tangannya, ini taruhannya. Siapa yang berani bertaruh dengan biksu malang itu? Orang buta itu bertanya dengan tegas, biara petir besar.
Biksu tua itu menjawab, biara petir besar. Si buta menoleh ke arah Matua dan berkata, Mama tua, kau yang urus ini. Matua meletakkan tongkat di tangannya dan duduk di depan biksu tua itu. Biksu tua itu mengangkat kepalanya dan menatap Matua tanpa ekspresi, adik laki-laki. Paultma menjawab dengan wajah kosong, kakak senior. Kamu telah mengajarkan ilmu kebatinan biara petir agung kami kepada orang lain, melanggar peraturan biara petir agung kami. Alis putih biksu tua itu terkulai saat dia berkata dengan lembut, saat itu kau memotong lenganmu sendiri dan mengirimkannya ke biara dengan mengatakan bahwa kau telah mengembalikan seni ilahi biara petir besar kepada kami. Lenganmu masih berada di dalam pagoda 1000 Buddha. Sekarang, kau telah memberikan seni ilahi biara petir besar kepada pemuda itu, mengingkari kata-katamu. Dada Matua bergerak naik turun. Rupanya, dia sedang tidak dalam suasana hati yang tenang dan dia membalas dengan dingin, aku memotong lenganku dan mengirimkannya ke biara petir besar, mengembalikan seni ilahi itu, jadi mengapa biara itu harus memburu aku dan menyebabkan keluargaku terpisah? Karena biara itu ingin aku mati, mengapa aku tidak bisa memberikan seni ilahi biara petir besar? Biksu tua itu menggelengkan kepalanya, adik laki-laki, lengan tidak mewakili semua seni suci. Paultma terkekeh pelan, seni ilahi yang kumiliki juga tidak semuanya berasal dari biara petir besar. Apakah kau juga ingin menyingkirkan seni ilahiku yang lain? Aku mungkin berasal dari biara petir besar, tetapi aku mengandalkan tanganku untuk berjuang keluar. Saat itu, tidak ada dari kalian yang berani menghentikanku. Kalian menunggu sampai aku punya istri dan anak, lalu kalian datang untukku. Aku rela mengorbankan lengan demi keselamatan istri dan anakku dan mengembalikan seni ilahi dari biara petir besar kalian. Wajahnya berubah muram, tapi apa yang terjadi setelahnya? Kalian semua terus memburu saya dan menghancurkan keluarga saya. Alis putih biksu tua itu mengangkat bahu, aturan adalah aturan, apa yang bisa diubah bukanlah aturan. Dunia manusia yang vulgar telah mengganggu kultivasimu. Saudara junior, tujuan kami bukanlah untuk membunuhmu tetapi untuk menyelamatkanmu dari jurang penderitaan duniawi dan kembali ke biara petir besar untuk melanjutkan kultivasi, untuk mencapai kebudayaan melalui usaha dan wawasanmu. Jika kamu tidak menggerakkan hatimu yang fana saat itu dan berjuang keluar dari biara petir besar, tempat Rulai di biara petir besar akan menjadi milikmu. Jika kamu bersedia kembali bersamaku, Rulai tua pasti akan senang. Tempat Rulai akan tetap menjadi milikmu. Kembali, Matua tercengang, karena aku sudah membantai jalan keluar saat itu, jika aku harus kembali, aku tentu harus membantai jalan kembali. Ekspresi biksu tua itu merosot dan dia mendesah, Rulai pasti akan sangat kecewa. Pemuda di arena itu adalah muridmu. Kamu telah mengajarkan 8 jurus petir kepadanya, tetapi kamu tidak mengajarkan metode kultivasi biara petir agung, Sutra Mahayana Rulai. Melihat Kinmu yang sedang bertarung melawan pemuda lain di arena, dia berkata, Sutra Mahayana Rulai adalah teknik untuk menaklukkan iblis. Tanpa mengolah metode kultivasi ini, sekuat apapun jurus 8 petir miliknya, itu hanya akan terlihat mengagumkan tetapi tidak ada gunanya. Hari ini aku membawa muridku ke depan, datang dan temui pamanmu, Mingxin. Di belakangnya, seorang biksu muda jangkung maju ke depan sambil memegang tasbih Buddha di tangannya sambil mengatupkan kedua telapak tangannya, paman senior. Alis putih biksu tua itu terangkat ke atas saat dia melanjutkan, Mingxin juga seorang praktisi alam embrio roh. Dengan tongkat biksuku sebagai taruhan, apakah adik junior akan menyamai taruhanku? Nenek Si mengangkat alisnya dan hendak mengatakan sesuatu ketika Matua menjawab dengan wajah tanpa ekspresi, semua aturan dan disiplin biara adalah omong kosong. Aku akan menyamai taruhanmu. Berapa harga kepalaku dibandingkan dengan tongkat biksu Hakaramu? Biksu tua itu menganggukkan kepalanya dan menjawab, harganya hampir sama. Si buta, Nenek Si, dan apoteker mengernyitkan dahi, ingin membujuk Matua agar tidak melakukannya. Namun, dia bertekad, jika Muer kalah, kau akan membawa kepalaku kembali ke biara petir besar untuk bertemu Rulai. Jika Muer menang, kau akan meninggalkan tongkat biksumu di sini dan pergi sejauh mungkin. Bagus sekali. Biksu tua itu menghadap biksu muda, Mingxin dan berkata kepadanya, hari ini, gurumu akan mengambil kembali seni suci biara petir besar dari pengkhianat itu. Jika kau menang, itu akan menjadi jasamu. Mingxin mengangguk dan berjalan menuju arena. Di arena, pemuda yang bertarung melawan Kinmu adalah seorang ahli dalam ilmu pedang dan menempuh jalan yang sama dengan kakak seniorku dari 5 murid Sungai Li. Pedang harta karunnya tidak lebih dari 3 kaki dari tubuhnya, namun yang berbeda adalah pedangnya tidak sebesar itu. Pedang itu lebih seperti belati kecil yang panjangnya 8 inci namun jauh lebih berbahaya. Pedang kecil ini selalu terbang keluar dari tempat-tempat aneh seperti di bawah ketiak dan selangkangan.
Kadang-kadang bahkan terbang ke pakaian lawan dan melesat keluar dari lengan baju saat Qin Mu beradu muka dengannya. Dengan teknik pengendalian pedangnya yang mencapai tingkat tinggi ini, dia tidak lebih lemah dari murid Li River, Qian Qiyu dan sebenarnya jauh lebih kuat dari kakak seniorku. Selain itu, orang ini juga memiliki pencapaian besar dalam teknik bertarung. Keterampilan telapak tangannya sangat rumit dan sikapnya seperti gunung yang menjulang tinggi. Dengan kekuatan yang melonjak keluar dari telapak tangannya, akan ada urat-urat gunung yang muncul dari telapak tangannya. Namun, kemenangan sudah ditentukan di arena. Dengan kekuatan besar Qin Mu dan gerakan kaki yang lincah, pemuda itu sudah mengalami kerugian dalam pertarungan pertama mereka. Ki vital Qin Mu yang padat telah langsung menghancurkan ki vitalnya. Qin Mu telah mengeksekusi badai 9 naga dan meskipun hanya 3 lapis kekuatan yang meledak, itu telah melukai lubuk hati lawannya, jadi tidak peduli seberapa hebat penguasaan pedangnya, hasilnya sudah pasti. Qin Mu berlari tak beraturan, seperti ribuan ular yang merayap acak di rerumputan. Tiba-tiba ia bergerak ke timur dan tiba-tiba ke barat, terkadang maju dan terkadang mundur, membuat pemuda itu bingung dari mana serangannya akan datang. Sesaat kemudian, pria itu merasakan sakit di ulu hatinya saat ia dihantam oleh Qin Mu. Saat pemuda itu mendarat di tanah, dia terdiam sejenak sebelum akhirnya membungkuk ke arah Qin Mu yang berada di arena dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, adik kecil, karena telah bersikap lunak padaku. Meskipun telapak tangan Qin Mu menekan bagian belakang jantungnya dengan kuat tadi, namun tekanan itu tidak terlalu kuat dan tidak melukai jantungnya. Kalau tidak, dengan kekuatan Qin Mu, dia bisa dengan mudah menghancurkan semua organnya. Apakah adik junior perlu istirahat? Mingxin yang telah menunggu dengan tenang di sana bertanya hanya setelah Qin Mu mengalahkan pemuda ini. Tatapan Qin Mu jatuh pada tubuhnya. Biksu itu masih sangat muda dan mengenakan jubah Buddha putih yang bersih dari setitik debu pun. Bahkan sepatu di kakinya juga berwarna putih sementara dia juga sangat bersih. Meskipun rambutnya dicukur, dia masih terlihat cukup tampan, membuat orang-orang memiliki kesan yang baik ketika melihatnya. Tepat saat dia hendak menjawab tidak, suara nenek si tiba-tiba terdengar, istirahatlah, kamu memang perlu istirahat. Qin Mu tidak mengerti alasan nenek si untuk itu, tetapi dia tetap mendengarkan apa yang dikatakan nenek dan duduk untuk beristirahat, merawat dirinya sendiri hingga mencapai kondisi prima. Teknik 3 eliksir tubuh penguasa miliknya cocok untuk dikultivasikan sambil berlari, jadi meskipun menghadapi lebih dari selusin praktisi, ki vitalnya tidak banyak terkuras dan masih dalam kondisi puncaknya, namun tubuhnya sedikit lelah. Nenek si membawakan secangkir air dan memberikannya kepada Qin Mu sambil berbisik kepadanya, Muer, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus menang dan tidak boleh kalah. Kakek Mamu telah mempertaruhkan nyawanya sendiri melawan si botak tua itu. Jantung Qin Mu berdebar kencang dan segera menatap Matua. Matua memasang wajah acuh tak acuh dan suaranya terdengar, Muer, tubuh penguasa yang tak tertandingi tidak akan pernah kalah. Aku percaya padamu. Meskipun Ma berkata demikian, Qin Mu masih sedikit panik. Semua orang di desa adalah keluarganya, tetapi Matua adalah orang yang paling dekat dengannya di samping nenek si. Matua saat itu yang menggunakan satu tangan untuk membawa patung batu itu keluar bersama nenek si untuk mengangkatnya dari sungai, menyelamatkan hidupnya. Kalau dia kalah, bukankah dia akan menjadi orang yang menyebabkan kematian Pak Tua Ma? Pada saat ini, apoteker juga mengerutkan kening. Matua percaya bahwa Qin Mu adalah tubuh penguasa yang tak tertandingi dan mempercayainya, tetapi Qin Mu bukanlah tubuh penguasa. Sekarang dia mulai menyesal telah membantu kepala desa menutupi kebohongannya. Jika dia mengatakan yang sebenarnya lebih awal, Matua tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Hanya karena Pak Tuama mempercayai Qin Mu, dia pun mempertaruhkan nyawanya pada biksu tua itu. Tiba-tiba, apoteker itu menunjukkan tatapan mengancam, jika Muer kalah, kita tinggal membunuh si botak tua dan si botak muda. Kita tidak bisa membiarkan si Tuama mati begitu saja. Di arena, Qin Mu berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan emosinya tetapi ketika pertempuran ini menyangkut nyawa orang terdekatnya, bagaimana dia bisa menenangkan emosinya? Si bisu memberi beberapa isyarat tangan dan suara sementara si buta menopang dirinya dengan tongkatnya, berkata dengan tergesa-gesa, tidak perlu mengingatkannya. Pekan Raya Kuil ini adalah ujian. Begitu selesai, dia akan tumbuh dewasa. Jika dia tidak lulus, dia akan tetap menjadi anak kecil. Setelah beberapa saat, Qin Mu perlahan bangkit dan menatap biksu muda jangkung di depannya. Biksu, apakah Buddha ada di dalam hatimu? Mingxin menyatukan kedua telapak tangannya dan menjawab dengan sungguh-sungguh, Buddha selalu ada di hatiku. Posh! Qin Mu mengembuskan napas yang tidak jelas. Ki vitalnya menjadi sangat kuat dan kuat.
Ki itu sebenarnya memiliki semangat yang tidak terkendali dan tidak terkendali yang terpancar dari tubuh kecilnya. Ia melangkah maju dan roh yang mengalir keluar dari tubuhnya memberi orang-orang perasaan heroik seperti dewa yang menjulang tinggi. Suaranya begitu keras sehingga bahkan orang tuli pun dapat mendengar, tidak ada Tuhan, tidak ada Buddha, dan tidak ada setan di hatiku. Aku adalah Tuhan, Buddha, dan setan. Begitu dia berkata demikian, biksu tua yang duduk di depan Pak Tua Ma menampakkan ekspresi tercengang dan menoleh ke arah Qin Mu. Mingxin, biksu kecil itu menjadi marah ketika mendengar itu dan berteriak pada Qin Mu, pemberontak. Beraninya kau menghina Buddha. Qin Mu tersenyum dan hatinya menjadi tenang. Matanya dipenuhi dengan keyakinan yang tak tertandingi karena dia tahu tidak peduli seberapa kuat biksu kecil ini atau teknik apa yang dimiliki biksu kecil ini, dia sudah kalah darinya dalam kerangka berpikirnya. Biksu tua yang duduk di depan Matua ragu-ragu. Apa yang dikatakan Qin Mu terdengar seperti pemberontakan, karena dia tidak hanya menghina Buddha, tetapi juga Tuhan dan Iblis. Namun, di telinganya, itu tidak terdengar seperti pemberontakan, tetapi sebaliknya, itu adalah kata-kata bijak. Tanpa Buddha di hatimu, engkau dapat menjadi Buddha. Bila dalam hatimu ada Buddha, engkau tidak akan pernah menjadi Buddha. Jika tidak ada iblis di hatimu, kau bisa menjadi iblis. Jika ada iblis di dalam hatimu, kamu tidak akan pernah menjadi iblis. Keadaan pikiran Mingxin belum ada sehingga dia tidak dapat memahami makna kalimat itu tetapi biksu tua itu dapat. Biksu tua itu baru memahami esensi sejati dari kata ini ketika dia telah mencapai alam makhluk surgawi, namun meskipun telah berkultivasi ke alam hidup dan mati sekarang, dia masih belum dapat menghancurkan Buddha di dalam hatinya. Semakin dalam kultivasinya, semakin seseorang memahami kekuatan dewa dan iblis dan betapa hebatnya Rulai. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Logika serupa telah dilontarkan oleh pemuda ini sehingga tampak sangat aneh. Lebih aneh lagi, pemuda ini benar-benar mengatakan bahwa ia telah menghancurkan Tuhan dan Buddha di dalam hatinya. Usia Qin Mu terlalu muda dan jelas tidak mungkin bersentuhan dengan esensi sejati kalimat ini. Karena ia tidak dapat bersentuhan dengan esensi sejati, bagaimana ia dapat menghancurkan Tuhan dan Buddha di dalam hatinya? Untuk menghancurkan Tuhan dan Buddha di dalam hatinya, seseorang harus melalui kultivasi yang keras dan memperoleh pencerahan. Jika tidak, Buddha akan tetap menjadi Buddha dan Tuhan akan tetap menjadi Tuhan di dalam hatinya. Lagi pula, dia belum mempelajari teknik hebat dari biara petir agung kita, jadi tidak peduli seberapa tinggi kerangka berpikirnya, dia tetap tidak akan mampu mengalahkan Mingxin. Sang biksu tua menunduk dan nampaknya sudah tenang serta tidak memikirkan hasilnya. Di arena, tubuh kurus Mingxin bersinar samar dengan cahaya keemasan, memberikan orang perasaan bahwa dia adalah seorang Buddha yang suci, hikmat, dan agung, memberikan tekanan yang tak tertandingi pada jiwa mereka. Di bawah arena berkumpul semua orang dari berbagai desa. Mereka semua tertarik oleh pertempuran dan menyebabkan keributan, tetapi ketika tubuh Mingxin memancarkan cahaya keemasan, suara-suara itu segera menghilang, menjadi sunyi senyap. Mereka praktis menutup mulut mereka serentak seolah-olah mereka semua mendengar teriakan yang memekakkan telinga di wajah mereka. Ini adalah metode kultivasi agama Buddha, Sutra Mahayana Rulai. Metode kultivasi ini berbeda dengan kultivasi sekte lainnya. Jalan yang mereka tempuh adalah dari luar ke dalam. Luar berarti bagian luar tubuh, tubuh yang telah menjadi absolut dan dalam berarti hati, hati yang telah menjadi absolut. Agama Buddha menyebut mereka sebagai tubuh absolut dan hati absolut. Sekalipun Mingxin baru berkultivasi sampai tahap tubuh absolut, namun dengan munculnya sosok Buddha, teriakannya bagaikan memekakkan telinga di wajah mereka. Nenek Si dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa gugup lagi. Mingxin belum menyerang dan sikapnya telah menunjukkan betapa kuatnya kekuatannya untuk melemahkan semangat juang Qin Mu. Orang mungkin bertanya, siapakah yang berani menyerang Buddha? Qin Mu berani. Tubuh dan hati Qin Mu menyatu diikuti oleh hati dan pikirannya, pikiran dan tinjunya, tinjunya dan ki dan tubuhnya. Semua menyatu dan embrio jiwanya juga bergerak bersama tubuhnya. Dengan tubuh dan jiwanya yang menyatu, ia mengeksekusi badai 9 naga. Gerakan kaki Qin Mu adalah kaki ilahi pencuri surga milik si cacat yang memiliki kecepatan yang sangat cepat. Sebelum Mingxin sempat berkedip, Qin Mu telah mencapai di depannya dan sebelum dia sempat menangkis, pukulan kuat Qin Mu telah mendarat di dadanya. Badai 9 naga terdiri dari 9 lapisan kekuatan tersembunyi dalam satu pukulan. Lapisan pertama seperti naga api yang keluar dari tinju Qin Mu dan menghantam dada Mingxin, menghasilkan ledakan keras. Cahaya keemasan di tubuh Mingxin tiba-tiba bertambah kuat dan sebuah lonceng emas besar muncul samar-samar. Lapisan kekuatan kedua Qin Mu tiba setelah yang pertama. Lapisan kekuatan kedua adalah Twin Dragon's Twist.
Kedua naga itu melingkari satu sama lain saat ia menerobos ke arah dada Mingxin. Sial, bunyi lonceng lainnya terdengar. Karena kedua pasukan datang terlalu cepat, mereka hampir membunyikan lonceng pada saat yang sama, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Setelah itu, muncul kekuatan ketiga Tempest of the Nine Dragons, Three Dragons Rock Smash yang diikuti oleh Four Dragons Pounce, Five Dragons Devil Purge, Six Dragons Reincarnation dan Seven Dragons Tracing the Seas. Dengan 7 lapis kekuatan yang meledak satu demi satu, lonceng itu berbunyi 7 kali berturut-turut dan cahaya keemasan di sekitar tubuh Mingxin akhirnya meredup, menyebabkan biksu kecil kurus itu mundur satu langkah. Lapisan kekuatan ke-8, 8 divisi kekuatan naga langit, meledak dan Mingxin terpaksa mundur lagi. Lapisan kekuatan ke-9 Kinmu, badai 9 naga juga meledak dan cahaya keemasan di sekitar tubuh Mingxin hancur. Kinmu tercengang, bahkan kera iblis tidak dapat menahan kekuatan penuh badai 9 naga. Setiap kali Kinmu bertarung dengannya, dia selalu berhenti di lapisan kekuatan ke-6 atau ke-7, kalau dia melukai kera iblis dengan serius. Namun, Mingxin tidak menghindar sama sekali dan memblokir ke-9 lapisan kekuatan secara langsung. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mengindahkan nasihat nenek Si, dia tidak menahan kekuatannya dan telah menggunakan semua kekuatannya. Dia bahkan telah memobilisasi kekuatan harta karun ilahi embrio rohnya, tetapi dia hanya memaksa Mingxin mundur beberapa langkah. Kamu tidak menerima ajaran sejati dari Thunderclap Eight Strikes. Mingxin bergerak dan ki vital di bawah telapak kakinya meledak. Dengan kecepatannya yang tinggi, dia mengangkat telapak tangannya dan suara guntur menggelegar. Hanya dengan satu pukulan, raungan naga benar-benar bisa terdengar. Ledakan. Sebelum tinju itu mengenai Kinmu, dia melihat energi vital Mingxin berubah menjadi naga hijau. Meskipun samar, naga itu tampak mengancam dan sangat kejam. Lapisan kekuatan pertama dari Tempest of the Nine Dragon sebenarnya membentuk-bentuk dari ki vitalnya. Ini menunjukkan bahwa ki vitalnya juga sangat padat dan hal terpenting adalah bahwa ia memiliki metode kultivasi yang sangat cocok untuk Thunderclap Eight Strikes. Inilah yang kurang dimiliki Kinmu. Kinmu menerima serangan itu secara langsung dan merasakan bahwa lapisan kekuatan pertama sangat kuat. Namun, sebelum dia bisa menerima serangan pertama sepenuhnya, lapisan kekuatan kedua telah menyusul dengan Twin Dragon Twist. Kedua naga yang dibentuk oleh ki vitalnya berputar dan berputar, memutar lengan Kinmu hingga bengkok. Lapisan kekuatan ketiga kemudian menyusul dengan menghantam langsung ke lengannya. Darah berceceran dari lengan Kinmu saat kakinya bergerak tak beraturan saat ia terus mundur. Batu-batu juga berterbangan ke segala arah saat arena diinjak-injak kakinya. Saat keempat naga ki menerkam ke arahnya, Kinmu mendengus dan ki vitalnya mengalir ke matanya, segera membangunkan mata surga. Ki vital di tangannya berubah menjadi tombak panjang dan menembus keempat naga dan menusuk dengan bunyi dentingan ke telapak tangan Mingxin. Sebelum Five Dragons Devil Purge milik Mingxin bisa meledak, ki vitalnya telah dilenyapkan oleh tombak ini. Saat dua jenis kekuatan itu berbenturan, tombak yang dibentuk oleh ki vital Kinmu juga telah menghilang. Kinmu mengangkat alisnya dan menatap telapak tangan Mingxin. Ada setetes darah mengalir turun, karena telapak tangannya tertusuk tombak. Tentu saja lengan Kinmu terluka parah, dan lukanya lebih parah daripada Mingxin. Kinmu menarik napas dalam-dalam saat ki vitalnya tiba-tiba mulai berkobar saat ia bergegas menuju Mingxin. Guntur musim semi di Laut Timur yang sepi. Kali ini dia tidak menggunakan atribut air dan malah berubah menjadi api. Itu seperti sungai api yang menyala-nyala turun dari langit ke laut, mencoba membakar laut. Mingxin tetap tidak tergerak dan mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Matanya tampak sangat jernih, tanpa metode kultivasi, semuanya dibuat-buat dan hanya terlihat mengesankan. Mingxin juga mengeksekusi Spring Thunder on the Lonely Sea dan guntur meledak dari telapak tangannya, menghancurkan jiwa-jiwa dengan gemuruh guntur. Sikap berapi-api Kinmu langsung hancur. Dan pada saat ini, Kinmu mengangkat kedua tangannya dan tangannya terbakar. Menggunakan tangan sebagai pisau, dia menebaskannya ke arah Mingxin seperti iblis yang gila. Skill pisau penyembelihan babi, matahari di ombak 1000 lapisan Laut Timur. Ini adalah gerakan yang sangat gila karena sulit bagi keterampilan pisau bacer untuk melepaskan kekuatan tertinggi tanpa menjadi gila. Pasti ada keagungan matahari besar yang terbit bersama dengan ribuan lapisan gelombang yang saling tumpang tindih. Menggunakan kekuatan pisau yang tak tertandingi untuk menebas dan menghancurkan setiap kekuatan yang menghalangi jalannya. Tebas. Tumpang tindih dari ribuan gelombang dan tumpang tindih dari ribuan pisau. Tidak ada yang tidak bisa ditebas dan tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Wajah Mingxin sedikit berubah, tetapi Kinmu malah mengerutkan kening.
Dia bisa melihat bahwa Mingxin sedang melakukan jurus ke-8 dari 8 pukulan petir, Buddha berlengan 1000. Telapak tangan biksu kecil ini bertemu dengan telapak tangannya dan bagaikan seorang Buddha dengan ribuan tangan yang menangkis pisau-pisaunya yang gila. Hati Kinmu sedikit mencelos. Tangannya bukan pisau sungguhan. Pertahanan Mingxin sangat kuat. Sulit untuk memotong tangannya. Kalau begitu aku akan bergerak lebih cepat. Lebih cepat dan lebih cepat lagi. Begitu cepat sampai kau tidak bisa menangkap pisauku. Pertempuran tengah malam melintasi kota-kota berbadai. Kinmu bagaikan iblis yang gila dan terus menebas dengan gila-gilaan. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya, yaitu lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, begitu cepat hingga ia dapat memenggal kepala sang Buddha. Tidak ada babi di dunia ini yang tidak bisa disembelih oleh pisau pembantai babi. Kinmu berteriak dengan kejam saat ki vitalnya merajalela. Dang 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 dang. Mingxin menggunakan Buddha berlengan 1000 untuk menangkis dan tiba-tiba, pisau tangan Kinmu luput saat pisau itu mengenai tenggorokannya. Lonceng besar yang melindungi tubuhnya mengeluarkan bunyi dering. Setelah itu, pisau kedua menembus pertahanannya dan mengenai tenggorokannya lagi, menyebabkan bunyi dering lagi. Pisau ketiga, keempat, kelima dan keenam. Pisau Kinmu tumbuh semakin cepat sambil berulang kali mengenai titik yang sama yaitu tenggorokan. Kakak senior, aku mempelajari keterampilan yang sama sepertimu saat itu dan kita saling mengenal dengan sangat baik. Ada kekurangan pada Buddha berlengan 1000 milikmu. Duduk di hadapan biksu tua itu, Matua berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kamu juga telah mewariskan kekurangan itu kepada muridmu. Alis putih biksu tua itu berkedut dan segera tahu apa kesalahan yang dia katakan. Ketika dia mempelajari keterampilan saat itu, dia tertidur di salah satu kelas rulai dan kelas itu sedang mengajarkan mereka tentang Buddha berlengan 1000. Agama Buddha adalah tentang takdir. Biksu tua itu telah melewatkan takdir ini dan karenanya tidak dapat bertanya kepada rulai tentang hakikat Buddha berlengan 1000. Ia hanya dapat meminta saudara-saudara senior dan juniornya untuk mencapai Buddha berlengan 1000, tetapi bagaimanapun juga, itu tidak dapat dibandingkan dengan ajaran asli dari rulai. Buddha berlengan 1000 miliknya memang memiliki cacat yang tidak terlihat. Biksu tua itu juga telah menemukan cacat ini dan ingin memperbaikinya, tetapi semakin ia mencoba memperbaikinya, cacat itu semakin besar. Untuk menyelesaikan masalah, seseorang harus mencari tahu sumber masalahnya. Buddha berlengan 1000 sangat rumit dan membutuhkan semua indera untuk bekerja sama. Jumlah variasinya terlalu banyak untuk dihitung dan kesalahan sekecil apapun tidak mungkin hanya disebabkan oleh satu alasan. Kesalahan itu dapat disebabkan oleh beberapa atau lusinan alasan yang tampaknya tidak terkait dengan masalah tersebut. Biksu tua itu mulai mencari penyebab cacat itu sejak muda dan masih belum menemukannya hingga sekarang. Cacat pada Buddha berlengan 1000 miliknya secara alami diturunkan kepada Mingxin karena ia adalah muridnya. Cacat ini sangat kecil dan hanya dapat terlihat jika diserang dengan sangat cepat. Cacat ini bekerja ketika lengannya melewati 1 inci di bawah tenggorokan, ki vitalnya akan menjadi sedikit lemah. Saat diserang musuh dengan kecepatan tinggi, karena ki vital di lengannya lemah, kecepatannya mengangkat tangan akan sedikit lebih lambat. Pada saat itu, cacat itu akan muncul di tenggorokan dalam sekejap. Biksu tua itu memiliki kultivasi yang sangat tinggi sehingga tidak banyak orang yang akan memaksakan cacatnya, tetapi berbeda dengan Mingxin. Dalam hal kultivasi, Kinmu berada di atas Mingxin dan dengan tangan Kinmu sebagai pisau, kecepatannya menjadi luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, dia telah melancarkan 100 pukulan ke tenggorokan Mingxin. Pada pukulan ke-68, cahaya keemasan di sekitar tubuh Mingxin telah hancur sekali. Meskipun Mingxin telah mengumpulkan ki vitalnya untuk membentuk lonceng emas besar lagi, pisau Kinmu telah menebas tenggorokannya. Darah mengalir deras dari tenggorokan Mingxin dan mewarnai jubah Buddha putihnya menjadi merah darah. Biksu tua itu mendesah, "Anak bodoh, jika Buddha berlengan 1000 milikmu tidak mampu menangkis pisaunya, tidakkah kau tahu cara menggunakan jurus lainnya?" Mingxin tiba-tiba menyadari kesalahannya. Saat ia mencoba menerima pisau Kinmu, ia lupa bahwa ia hanya akan menerima pukulan jika ia terus bertahan. Namun, dengan waktu yang singkat menggunakan lonceng emasnya untuk menangkis pisau Kinmu, ia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan lawannya. Itu karena kegilaan Kinmu yang telah mengintimidasinya, menyebabkan dia lupa apa yang menjadi keahliannya. Tiba-tiba dia mengubah gerakannya, telapak tangannya mengepal, menggetarkan udara. Tinjunya seperti matahari emas besar yang sangat menyilaukan. Sinar matahari memurnikan jiwa yang di langit. Pada saat ini, suara Buddha yang merdu benar-benar terdengar keluar dari mudranya dan mengikutinya adalah gemuruh keras dari guntur di telapak tangan yang cukup untuk memurnikan jiwa.
Jurus sinar mataharinya memurnikan jiwa yang di langit berbeda dengan jurus Kinmu. Kekuatan jurus ini beberapa kali lebih kuat dari jurus yang bisa dilepaskan Kinmu. Menerima pukulan dari jurus ini, Kinmu langsung merasa bingung karena ketiga jiwanya bergerak bersamaan dan ketujuh jiwanya semuanya terkejut. Oke. Kinmu mengangkat jarinya dan memberikan serangkaian tusukan menyilaukan ke dahinya, tulang ekor, pusar, kepala, tenggorokan, jantung, perineum, dan paru-parunya untuk mengunci 3 jiwa dan 7 rohnya di tempatnya. Teknik alam iblis surgawi. Nenek Si telah memberikan teknik sifat iblis surgawi kepadanya yang dimaksudkan untuk mengikat jiwa dan roh, mengunci saripati dan darah untuk mengupas kulit demi membuat pakaian, dan sekarang teknik ini benar-benar digunakan oleh Kinmu untuk mengikat jiwa dan rohnya sendiri agar tidak dimurnikan oleh serangan Mingxin. Aku kamu. Suara iblis yang mendesak terdengar saat Kinmu memberi isyarat mencubit bunga. Dengan sentakan dari telapak tangannya, mudra kebebasan iblis menyerang ke depan yang menyebabkan jiwa Mingxin goyah dan hampir terseret keluar dari tubuhnya. Namun, pada saat ini, Kinmu tiba-tiba mengubah serangannya dan berubah dari teknik iblis menjadi teknik Buddha, sinar matahari memurnikan jiwa yang di langit. Sinar matahari memurnikan jiwa yang di langit milik Mingxin mengubah tinjunya menjadi matahari, menggunakan guntur untuk menghancurkan jiwa dan cahaya keemasan untuk memurnikan jiwa. Sementara sinar matahari memurnikan jiwa yang di langit milik Kinmu mengubah tinjunya menjadi matahari yang dinyalakan dengan vital ki burung vermilion, dengan hati yang menakjubkan yang dapat melelehkan baja. Kinmu membuka tinjunya dan udara di telapak tangannya langsung meledak dengan dampak yang besar di wajah lawan, mengacaukan jiwa lawan. Ada perbedaan antara teknik pemurnian sinar matahari dan jiwa yang di langit milik Matua dan milik biksu tua itu. Jelaslah bahwa teknik biksu tua itu memiliki tradisi yang autentik sementara Matua telah menyempurnakannya dan lebih berfokus pada kekuatan. Hanya saja Kinmu tidak memiliki sutra Mahayana Rulai, oleh karena itu, ia tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh. Autentik sementara Matua telah menyempurnakannya dan lebih berfokus pada kekuatan. Hanya saja Kinmu tidak memiliki sutra Mahayana Rulai, oleh karena itu, ia tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh. Tepat saat jiwa Mingxin goyah akibat benturan tersebut dan hampir terlempar keluar dari tubuhnya, teriakan rendah lainnya bergema, Samoye. Kinmu benar-benar mengubah jurusnya lagi dan dengan gerakan mencubit bunga, mudra kebebasan iblis sekali lagi dieksekusi. Nenek Si, biksu tua dan yang lainnya semua terkejut melihat Kinmu bertukar mudra Buddhisme dan iblis tanpa hambatan dan lancar. Sudah pasti Buddha akan berkonflik dengan iblis. Menjalankan teknik Buddha setelah menggunakan teknik iblis akan sangat sulit dan tidak akan semulus apa yang dilakukan Kinmu. Itu adalah ki vital tubuh penguasa. Tuli tersenyum dan bergumam. Nenek Si mendengarnya dan hatinya sedikit tersentak. Tuli benar, hanya tubuh penguasa vital ki tanpa atribut yang bisa bertukar antara teknik Buddha dan teknik iblis dengan lancar. Muer memang tubuh penguasa, kepala desa benar. Biksu tua itu tiba-tiba bangkit dan melantunkan nama Buddha. Mudra kebebasan iblis Kinmu langsung kehilangan kekuatannya dan kekuatan tak terlihat memisahkannya dari Mingxin. Mingxin ingin menyesuaikan kembali semangatnya untuk melawan Kinmu lagi tetapi kegelapan menyelimutinya saat tubuhnya bergoyang. Dia telah kehilangan banyak darah dari tenggorokannya yang hampir terpotong menjadi 2. Saya kalah. Biksu tua itu menatap Matua dan memberi isyarat kepada Mingxin untuk datang. Adik junior, kali ini aku mungkin kalah, tetapi tidak kali ini. Mingxin, kita telah berkelana kemana-mana dan belum menemukan tempat untuk menetap. Bagaimana kalau kita mencari karma baik di dekat sini dan menemukan desa untuk menetap? Tenggorokan Mingxin masih berdarah saat dia melangkah maju dan biksu tua itu membantunya membalutnya setelah mengoleskan salep. Dia kemudian berbicara kepada Matua dengan cara yang mendalam, adik junior, tongkat biksu itu mungkin hilang tetapi yang lain masih bisa dibuat, namun, kepala hanya bisa hilang 1 kali. Sekali kau kehilangan, kau akan kehilangan segalanya. Juga, dermawan kecil, mengolah teknik iblis telah membuatmu berbahaya dan pembunuh. Waspadalah agar tidak tenggelam ke dalam neraka dan jangan pernah bereinkarnasi dengan mengambil jalan iblis. Selesai berkata, dia membawa Mingxin dan melayang pergi tanpa menginjak bumi. Kinmu melompat turun dari arena, menatap biksu tua dan muridnya. Matua tampak serius. Jelas terlihat bahwa dia khawatir dengan kata-kata biksu tua itu, kakek Ma, nenek, jika mereka punya kesempatan, apakah mereka akan membunuh kita? Nenek Si tertawa dingin, menaklukkan iblis dan setan adalah cara si botak tua mencari nafkah, jadi jika mereka punya kesempatan, akhir kita tidak akan lebih baik dari wanita Wu. Sedangkan untuk si tua Ma, dia menggelengkan kepalanya. Dengan memberikan keahlian 8 serangan petir, Matua telah melanggar tabu biara petir agung.
Kinmu bertanya dengan heran, lalu mengapa kita tidak membunuhnya saja untuk menyelamatkan diri kita dari masalah? Mengapa kita masih harus menunggu dia datang dan menimbulkan masalah? Mata nenek si berbinar dan mendukung kata-katanya, Muir kita mulai memiliki sikap tubuh penguasa. Apoteker, bisu, buta, bagaimana kalau kita bungkam saja si botak tua dan si botak kecil ini? Bahkan biksu tua itu telah pergi jauh, tanpa sadar dia mempercepat langkahnya saat mendengar hal itu dan terbang bersama Ming Xin tanpa berpikir lebih jauh untuk menetap di desa lansia cacat di dekatnya. Nenek si dan yang lainnya tidak mengejarnya dan malah melanjutkan pekerjaan mereka sendiri. Si tuli tiba-tiba mendesah sedih, reruntuhan besar semakin tidak bisa diandalkan. Setan dan monster apapun juga bisa masuk ke sini dan membuat keributan. Blaine menganggukkan kepalanya tanda setuju, membuat kami orang jujur tidak bisa merasakan kedamaian. Nyonya tua, tidak ada gunanya bersembunyi seperti ini. Saat hari itu tiba dan kau ingin kembali ke biara Great Thunder Celap, kami tulang-tulang tua akan mengikutimu ke sana. Matua tergerak tetapi dia tidak menunjukkannya dan malah mengangkat tongkat biksu itu. Aku membantai jalan keluar dari biara petir besar saat itu jadi tentu saja aku harus membantai jalan kembali tanpa bantuanmu. Muir, kamu telah memenangkan ini jadi ini milikmu. Kinmu mengambil tongkat biksu itu dan tongkat itu tidak seberat yang dia kira. Tongkat biksu itu jelas telah mendorong meja itu dalam-dalam tetapi tongkat itu cukup ringan di tangannya sehingga dia bertanya dengan bingung, apakah tongkat biksu ini sangat berharga? Mengapa Matua harus menggunakan kepalanya sebagai taruhan? Berharga. Itu tidak terlalu berharga. Nenek memeriksa tongkat biksu itu dan menyeringai, apakah kamu tahu kota naga perbatasan? Tongkat biksu ini paling banyak hanya bisa membeli kota naga perbatasan. Mata Kinmu terbelalak. Tongkat biksu yang tampak biasa ini dapat menghancurkan seluruh kota naga perbatasan. Nama tongkat biksu ini disebut Hakara, memiliki 4 keping dan 12 cincin. Tongkat ini dibuat oleh rulai dari biara petir besar dan juga dapat digunakan untuk memukul orang. Tongkat ini seharusnya bernilai sama dengan kota naga perbatasan. Matua memberikan pengantar, namun tongkat biksu ini lebih banyak digunakan untuk berkultivasi. Saat Anda memegang tongkat ini, setiap dorongan hasrat atau emosi akan menyebabkan cincin-cincinnya berdenting. Begitu cincin-cincin itu berdenting, semua pikiran yang mengganggu dalam benak Anda akan lenyap, jadi ini adalah harta karun untuk menyingkirkan setan dalam hati Anda. 12 cincin dapat mematahkan 12 jenis gangguan dan menyingkirkan 12 setan di dalam. Saat setan-setan di dalam hati Anda muncul, cincin-cincin itu akan berdenting dan setan-setan di dalam hati Anda akan tertutup dan berubah menjadi debu. Tongkat ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu untuk menjauhkan diri dari hasrat daging, untuk mempraktikkan 4 kebenaran mulia, untuk menumbuhkan kesetaraan dan untuk mencapai zen. Dengan tongkat biksu ini, kultivasi akan menjadi 2 kali lebih cepat. Mata nenek si langsung berbinar dan bersinar saat dia menatap tongkat biksu di tangan Kinmu. Muir, pinjamkan tongkat biksu itu sebentar kepada nenek. Ada iblis besar di dalam hati nenek yang telah mengganggu nenek cukup lama. Kinmu menyerahkan tongkat biksu Hakara kepada nenek si dan bertanya dengan rasa ingin tahu, iblis macam apa yang bersemayam di dalam hatimu, nenek? Seorang lelaki tua. Nenek si mendesah dan mengerutkan kening, apapun yang kulakukan, orang tua ini tidak akan mati. Aku telah membunuhnya lebih dari 1000 kali dan dia masih hidup dan menyebabkan malapetaka di hatiku. Jika aku dapat menggunakan tongkat biksu ini untuk membunuhnya, aku akhirnya bisa merasa damai. Kinmu masih tidak tahu siapa iblis tua di dalam hatinya dan nenek si tidak menjelaskan lebih lanjut. Ketika tongkat biksu itu mendarat di tangannya, ke-12 cincin itu langsung berdenting kencang, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Sifat jahat nenek si meledak dan sikapnya yang mengerikan terpancar darinya. Sikap ini tampaknya bukan miliknya dan dia seperti orang lain sepenuhnya. Rambut Kinmu berdiri tegak. Ada orang lain yang tinggal di dalam tubuh nenek si. Si buta, si tuama, si cacat, si apoteker, dan si bisu juga merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka langsung mundur selangkah karena suasana yang mengerikan itu juga membuat mereka merasa terancam. Beberapa saat kemudian, nenek si kecewa dan mengembalikan tongkat biksu itu kepada Kinmu. Benda ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap iblis tua itu. Sialan, kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Kinmu mengambil kembali tongkat biksu itu dan mencoba mengikatkannya di punggungnya dengan tongkat bambu. Namun, tongkat itu terlalu panjang, membuatnya tidak nyaman untuk bergerak, oleh karena itu, dia hanya bisa memegangnya di tangannya. Kamu bukan seorang pendeta, jadi lemparkan saja tongkat itu ke kereta sapi. Paultma kemudian menyatakan, kamu telah lulus ujian untuk Pekan Raya Kuil hari ini. Kamu tidak perlu terus bertarung.
Mampu mengalahkan murid biara petir besar dianggap sebagai prestasi besar. Namun, Mingxin bukanlah murid Rulai dan kemampuannya masih jauh dari murid Rulai. Apakah kamu mengerti? Qinmu dengan mudahnya melemparkan tongkat biksu yang sangat berharga itu ke kereta sapi dan bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa kuatkah murid Rulai? Outma menjawab dengan acuh tak acuh, dulu aku adalah murid Rulai. Saat kau bisa mengalahkanku, kau akan dianggap sebagai tubuh penguasa sejati. Jantung Qinmu bergetar. Saat berlatih dengan Pak Tuama setiap hari, Pak Tuama hanya menggunakan kultivasi alam embrio roh, tetapi meskipun begitu, dia selalu terluka oleh pukulan Pak Tuama. Perlu diketahui bahwa Matua hanya memiliki satu lengan. Jika dia memiliki kedua lengan, siapa yang tahu seberapa mengerikan kekuatannya? Qinmu tahu bahwa masih ada jalan yang sangat panjang yang harus ia lalui. Pekan raya kuil di kuil nenek berlangsung selama 2 hari dan ketika malam tiba, banyak orang mulai mengemasi kios mereka dan pindah ke kuil nenek. Kuil ini sangat luas dan memiliki patung-patung batu sebagai penjaga. Ini adalah tempat yang aman untuk bersembunyi dari serbuan kegelapan. Qinmu mengendarai kereta sapi ke kuil nenek dan mengangkat kepalanya untuk melihat matahari terbenam menyinari seluruh istana Sirius. Ketika dia memasuki kuil nenek, dia baru tahu mengapa istana Sirius disebut kuil nenek. Ini karena, di aula utama kuil, ada patung seorang wanita tua yang baik hati yang disembah dan diabadikan di sana. Wanita tua yang tampak ramah itu seperti wanita tua lainnya di desa tetangga, dengan sorot mata yang penuh tipu daya. Patung itu sangat hidup dan tampak nyata. Qinmu benar-benar merasa bahwa dia mirip nenek Si dan menatap patung itu beberapa kali lagi. Namun, dia terkejut ketika dia menggunakan mata surga untuk melihatnya. Wanita tua yang tampak ramah itu sebenarnya dipenuhi dengan aura yang berapi-api. Cahaya ilahinya membentuk serigala yang sangat besar dan menjulang tinggi, melolong ke arah surga seolah-olah akan menelannya. Di samping aula utama, masih terdapat aula depan istana, 2 aula samping, dan taman kosong yang menempati area yang sangat luas. Ada juga sebuah kolam di taman yang telah mengering dan di dalamnya terdapat beberapa set kerangka. Qinmu mendekat untuk melihat dan menyimpulkan bahwa itu mungkin tulang ikan. Namun, ikan itu sangat besar, panjangnya sekitar 20 meter. Yang lebih aneh adalah tulang ikan ini sebenarnya memiliki karakteristik seekor naga. Apoteker memanggilnya kembali dan mengambil salep untuk dioleskan pada lukanya sementara si bisu dan si buta sedang menggoreng telur di sampingnya. Naga betina telah bertelur seukuran kelapa dan berkokok dengan berisik. Di kuil nenek, penduduk desa lainnya telah menyalakan api untuk memasak makan malam. Setelah matahari terbenam dan selesai makan malam, mereka bersiap untuk tidur. Pada saat itu, seorang pemuda tiba-tiba berlari dari luar kuil dengan ekspresi cemas dan berteriak, "Bidan! Apakah ada bidan di sini? Istriku akan melahirkan." Semua orang di kuil itu melihat ke arahnya, namun tak seorang pun bersuara. Nenek Si berdiri dan menjawab sambil gemetar, orang tua ini cukup terampil dan telah membantu persalinan beberapa kali. Apakah istrimu masih bisa menahannya? Langit hampir gelap. Jika dia bisa bertahan sampai fajar besok, aku bisa pergi ke sana. Pemuda itu berlutut dan bersujud berulang kali, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku mohon padamu untuk menyelamatkan istriku dan anakku. Istriku sedang dalam proses persalinan yang sulit dan bidan di desa tidak dapat membantu melahirkan anakku. Nenek Si menatap matahari terbenam dan memperlihatkan ekspresi gelisah. Tolong bantu aku mohon padamu. Pemuda itu membenturkan kepalanya hingga berdarah dan meratap, istriku punya beberapa anak beberapa tahun ini dan mereka lahir mati. Jika anak ini juga mati, garis keturunanku akan terputus. Nenek Si tercengang, mereka semua lahir mati. Pemuda itu menganggukkan kepalanya berulang kali. Nenek Si bertanya dengan curiga, karena dia mengalami kesulitan melahirkan, bayinya pasti tidak lahir mati. Ada yang aneh, apakah desamu jauh dari sini? Tidak jauh, hanya 7 mil jauhnya dari kuil nenek. Nenek Si melirik matahari terbenam dan menghela napas lega, 7 mil. Kamu dari Zhang Manor yang tidak jauh dari sini. Kita akan bisa sampai sebelum malam tiba. Blaine, Muer, ikuti aku. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Qinmu terkejut. Nenek Si biasanya orang yang pemarah, tidak disangka dia ternyata orang yang baik hati. Pemuda itu segera berdiri dan berlari cepat ke arah Zhang Manor. Dia seharusnya seorang praktisi bela diri dan memiliki kecepatan yang baik. Dia takut pulang terlambat, tetapi ketika dia berbalik, Nenek Si, si buta, dan bahkan anak laki-laki berusia 11 hingga 12 tahun itu berhasil menyusulnya. Kau terlalu lambat, kata orang tua buta itu. Muer, gendong dia dan percepat langkahmu kalau matahari terbenam.
Kinmu segera berlari ke depan dan menggendong pria itu tanpa sepatah kata pun, memperingatkannya, hati-hati dengan pisau di punggungku. Jangan sampai kau terluka. Lelaki itu langsung berkata, turunkan aku, kau tidak akan berlari cukup cepat menggendongku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara ratapan angin bergema di telinganya saat Kinmu melompat keluar dari hutan dan berlari ke atas pepohonan. Pria itu terkejut saat suara angin semakin keras. Pemuda yang menggendongnya juga berlari semakin cepat sambil berpikir, bagaimana saudara ini bisa berkultivasi. Dia jauh lebih kuat dariku. Di tengah-tengah larinya, Kinmu merasa seperti menginjak angin dan dia berpikir dalam hati, kakek cacat berkata dia telah menyempurnakan tubuhnya di alam embrio roh saat berjalan di puncak hembusan angin. Jika aku dapat menemukan puncak hembusan angin, bisakah aku juga berjalan di atas angin? Namun, apa sebenarnya puncak hembusan angin itu? Saat dia berlari cepat, tidak ada waktu baginya untuk memikirkannya. Pria di punggungnya masih khawatir nenek si dan si buta tidak bisa mengimbangi dan tiba-tiba dia melihat kedua tetua duduk bersila di belakang Kinmu. Keduanya benar-benar tersapu oleh pusaran angin yang ditimbulkan oleh lari cepat Kinmu dan tidak kalah lambat dari Kinmu. Teknik tubuh macam apa ini? Ia tercengang. Matahari akhirnya terbenam saat kegelapan menyerbu dari barat, menyelimuti dan menelan semua yang ada di jalurnya. Dengan kecepatan Kinmu, dia dapat melihat Zhang Manor di kejauhan dan segera berlari ke arahnya, berharap dapat sampai di sana sebelum kegelapan menangkapnya. Suara mendesing. Meskipun ia berhasil menahan diri, angin kencang di belakangnya terus bertiup ke depan. Nenek si dan Blaine yang duduk di atas angin melayang beberapa meter ke depan sebelum menjulurkan kaki mereka untuk menjejakkan kaki di tanah. Kinmu tertegun sejenak sebelum akhirnya gembira, puncak hembusan angin, jadi ini puncak hembusan angin.